jadwal minggu ini ada target penyelesaian ini, minggu depannya lagi penyelesaian selanjutnya. Lebih ke situ sih adaptasinya. Kerjaan gak handle yang gitu-gitu pasti ada pikiran-pikiran kayak gitu, tapi lama-kelamaan mulai beradaptasi dan biasa. Minat kita tahu agak berat banget deh loh ini kok kayak gini ya. Aku nggak mau yang kerja seperti itu. Iya, nama gue Gamar. Gue dari angkatan 18 DKV, jurusan DKV. Perkenalkan, nama saya Kencana Ardi Nugroho. Mungkin sering dipanggil Ardi aja biar kenal Ardi Kencana kalau ini Instagramnya. Saya alumni 2013 DKV ISI Surakarta. Halo, nama gue Kevin Jeremy Echiza, bisa dipanggil KJ. Sekarang masih berkuliah di DKV ISI Surakarta, angkatan masuk 2017, sekarang masih menempuh tugas akhir. Saat ini gue lagi sibuk buat TA, itu sambil sama kerjanya juga masih selinier lah sama jurusan itu, sosmed designer. Saya lebih sering seni terapan sih, jadi desain diaplikasikan ke media, misal jadi contohnya bikin craft kayak gitu. Untuk sekarang kesibukannya selain tugas akhir itu juga menjalankan freelance beberapa dan menjalankan hobi seperti itu. Hobinya olahraga, apapun olahraganya, tergantung diajak. Tergantung yang diajak apa. Tergantung mood juga. Tergantung mood juga. Gue coba apply di kayak ada UMKM juga waktu itu, UMKM dia butuh sosmed designer. Di situ gue apply, alhamdulillah keterima juga, gawe di situ 6 bulan. Magang 6 bulan, ternyata ditawarin lanjut jadi part timer di sana, freelancer di situ. Jadi ya sampai sekarang gue sebagai sosmed designer. Jadi aku mencari apa yang aku seneng. Jadi ya kerja juga seneng, terus berkarya juga seneng, terus ngedesain atau apalah pekerjaan seni. Yang penting aku pengen bikin sesuatu yang itu aku sampai lupa waktu. Oke, untuk pekerjaan itu masih ke freelance karena fokus untuk tugas akhir. Kalau pekerjaan ini itu ke branding identity, desain grafis, pun juga menggarap sosial media kayak gitu. Tergantung yang masuknya apa dan tergantung kebutuhan dari klien apa. Kan kalau misalnya bimbingan itu pasti pagi. Nah, untungnya dari kantor gue ini sangat pengertian dengan mahasiswa-mahasiswa yang menjadi karyawan di sana. Jadi kayak kalaupun ada janji buat buat bimbingan, gue bakal izin bimbingan pun nggak bakal seharian kan. Yang penting dari kantor gue kerjaan tetap on track, ke handle di situ ya udah gitu. Itu bisa jalan beriringan. Itu ya nyesuaiin pekerjaan, maksudnya kita kurang memenuhi target misalnya kan, kurang memenuhi target atau kurang sesuai harapan, jadinya kita harus menyesuaikan itu, ditambah lagi harus mengatur waktu sama kesibukan lain, jadinya itu butuh waktu lama sih. Ya cara ngadepinnya kalau gue kayak ya udah gitu, ngikutin aja kliennya gimana, karakteristik dari klien itu sendiri tuh gimana gitu. Misal dia agak cerewet mungkin ya kita ya cukup ya dengerin terus maunya apa, kita catet, kita breakdown lagi dari yang didiskusikan. Habis itu ya udah, semisal ada yang kurang serap kita sampein gitu kayak Pak, Bu gitu. Misal kayak ya udah pokoknya kasih tahu kalau misalnya milih opsi A kita bakal kayak gini kayak kemungkinan yang akan terjadi dari permintaan klien tuh kayak dijelasin lagi gitu. Itu sih paling. Nah itu yang pastinya harus ngobrol ya. Ngobrol gak cuma sekali, harus 2 kali, 3 kali ketemuan, entah dari online ataupun offline. Itu kita harus mempelajari dari cara dia ngomong, cara dia berpakaian, cara dia menyampaikan brandnya, kayak gitu sih. Terus kenalan gak cuma dengan brandnya, juga dengan orangnya gitu. Dia
kesibukannya apa juga, terus selain berjualan itu dia ngapain aja, hobinya apa, kesukaan apa gitu. Jadi macam-macam harus diobrolin. Dari situ baru bisa diambil kesimpulan bahwa orang ini seperti ini, orang itu ceria, orangnya tuh misalnya lebih ke kritis dan segala macam. Kalau klien itu biasanya pengen atau nyuruh kita ngedesain ya karena mereka udah interest dulu sama kita ya. Jadi aku pengen karakternya yang seperti masnya ini yang apa, karena muatin personal karakter tadi. Jadi aku nge-treatmentnya lebih ke mereka yang pengen seperti ini, jadi enggak yang aku harus nurut ke mereka semua atau gimana, itu enggak. Jadi dengan apa ya, dengan karakter-karakter yang personality yang dibangun tersebut, itu yang membuat aku nge-treatment mereka. Kesulitan pasti ada, itu kayak di awal-awal gitu loh, kayak di awal-awal aduh ini gue gimana, gue mau konsul tapi gue takut buat izin, takut kerjaan gak handle, gitu-gitu pasti ada pikiran-pikiran kayak gitu, tapi lama-kelamaan mulai beradaptasi dan biasa. Untuk beradaptasinya sih biasanya gunain apa sih namanya, kayak jadwal gitu sih, pakai jadwal sama pengerjaannya itu harus efektif kayak gitu. Jadi di jadwal minggu ini ada target penyelesaian ini, minggu depannya lagi penyelesaian selanjutnya, lebih ke situ sih adaptasinya. Kendalanya cuman gimana caranya aku menyatukan satu visi dan membawa ya kita bertujuan sama gitu. Ayo bikin kayak gini yuk, dari satu, terus berkembang lebih banyak kayak gitu sih. Cuman ini kan aku juga baru belajar apa itu, kan aku udah kerja terus aku belajar, dulu pernah jualan juga, aku belajar marketing, belajar, jadi nggak cuman ngedesain aja. Desain itu hanya beberapa part bagian gitu loh. Oh ada, jadi gue pernah ngerjain apa namanya, satu kampus, ini brandnya kampus waktu itu, sampai sekarang juga. Jadi ya cukup gampang sih kalau buat desainnya, yang penting ya tetap apa sesuai sama kayak visual yang udah ada gitu ya, tinggal masukin gambar kayak udah gampang banget kayak gitu. Bukan susah ya katanya ya, tapi lebih ke kita harus mencari celah gitu, mencari celahnya di mana kayak gitu. Kadang yang bikin susah mungkin waktunya agak lama untuk cari celahnya, dan semisalnya kita juga harus menerka-nerka dia sebenarnya kebutuhannya apa, keinginannya apa, biar ketemu di tengah kayak gitu. Kalau ngomongin profesional kayaknya sampai sekarang pun juga masih belajar gitu ya. Tapi yang gue tahu, yang penting kita harus bertanggung jawab sama si brand, baik dari si pemilik ataupun nanti brandnya dia. Terus juga kadang kita juga harus bertanggung jawab sama diri sendiri juga gitu, harus menyelesaikan klub tepat waktu atau menyesuaikan mereka, dalam arti menyesuaikan budgetnya, menyesuaikan apa namanya personanya dan segala macam gitu. Yang visioner yang bisa menciptakan sesuatu menjadi perubahan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Itu kalau menurut saya visioner, pokoknya dia bisa menciptakan sesuatu untuk khalayak ramai itu, dimanfaatkan orang banyak, bisa bermanfaat lah untuk orang banyak. Memorable. Oh, gue pernah kayak, kan kalau di kantor gue desain itu pasti ada timnya ya, ada tim desain, ada tim digital. Nah dari tim ini kayak kita terkoordinasi untuk buat satu desain yang untuk diserahkan ke klien. Gue pernah kayak buat satu desain buat event, bukan event, lebih ke activity, monthly activity itu kayak giveaway. Terus gue merasa puas dengan desain yang gue buat, karena itu bener-bener desain yang gue buat dari nol. Terus habis itu ternyata gue desain tersebut juga gue bisa dapet pujian dari
managing director gue, atasan gue yang atas lagi gitu. Itu yang paling gue kayak wah, selama gue kerja tiba-tiba gue dapet prize yang kayak gitu, kayak wah menyenangkan sekali. Bangga banget. Kalau kita menghadapi klien itu tidak sesuai sama karakter kita. Jadi kayak udah dikerjakan tapi kok hasilnya kurang, walaupun misal aku yang posisi jadi klien misalkan, aku sebenarnya tahu kalau dia itu desainernya bagus tapi tidak sesuai sama ekspektasi. Nah itu yang paling aku takutkan ketika ngedesain. Pasti banyak yang pernah ngalamin seperti itu. Jadi udah full power nih tapi kok terus nggak sesuai, dan istilahnya dia mending nggak usah pakai. Nah itu yang paling menyakitkan. Makanya aku mending nggak ngedesain sesuai karakter dia, tapi mereka yang pengen ngedesain sesuai karakter. Kalau memorable sebagai mahasiswa, itu ya kita bisa dikasih pengalaman buat ketemu orang lain lebih banyak, ketemu kampus lain lebih banyak dari kegiatan-kegiatan yang udah pernah dilaksanakan. Terus bisa bisa dapat ilmu dari dosen. Dari situ juga ada persinggungan, akhirnya kita mau nyari fokus di bidang apa kayak gitu misalnya. Terus kalau setelah berkuliah misalnya magang kan selanjutnya itu ditambah lagi belajarnya, itu belajar profesionalitas, belajar tentang time management, belajar tentang material, belajar tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan brand gitu. Baik itu dari perancangan identitasnya sampai ke campaign-campaignnya.